Alhamdulillah ala ni'amihi al-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pada satu keterangan diterangkan bahwasanya malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diperlihatkanlah kepada beliau seorang hamba Allah yang soleh dari golongan Bani Israel, di mana orang soleh ini tidak pernah berbuat dosa sedikit pun selama 70 tahun lebih lamanya. Maka kesolehan yang dimiliki oleh Bani Israel ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu takjub, terpesona akan kesolehan yang dimiliki oleh orang tersebut. Melihat reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, maka malaikat Jibril berkata, "Qad anzalna a'zama min hadza." Hai Muhammad, sesungguhnya kami telah menurunkan yang lebih agung daripada kesolehan amal ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka yang dimaksudkan oleh Jibril, "Qad anzalna a'zama min hadza," tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Bad'ul Khalqi, di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, "Nahnul akhiruna sabiqun," sesungguhnya kami ini adalah orang yang terakhir tetapi akan yang pertama kali. Orang yang lahir terakhir tapi pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesininya Nabi menerangkan sesungguhnya umat yang paling singkat umurnya hidup di muka bumi dan yang paling pendek fisiknya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita melihat umur-umur para nabi sebelum Nabi Muhammad, begitu juga umatnya, maka umurnya itu sampai ratusan tahun. Nabi Nuh usianya 950 tahun. Maka semakin ke sini maka umur Nabi dan umatnya itu semakin pendek. Lantas pertanyaannya sekarang begini, mungkinkah orang yang umurnya relatif singkat bisa mengalahkan orang yang umurnya ratusan tahun? Maka secara matematika tidak mungkin bisa dikalahkan, tidak mungkin bisa disusul. Tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah, karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menurunkan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Lailatun artinya malam, Al-Qadari artinya asyaraf, yaitu kemuliaan.
Maka Lailatul Qadar secara harfiah dapat kita pahami yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memberi nama malam tersebut dengan Lailatul Qadar. Hal ini tidak terlepas karena pada malam Lailatul Qadar inilah banyak perkara-perkara yang luar biasa terjadi pada malam itu, sehingga wajar malam itu disebut dengan Lailatul Qadri, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang pertama, kejadian luar biasa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar tiada lain adalah Allah turunkan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Akan tetapi begini, ibu bapak rahimakumullah, Lailatul Qadar ini ada 3 macam. Nuzulul Quran ini ada 3 macam. Yang pertama, turunnya Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Lalu yang kedua, turunnya Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan yang ketiga, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun lamanya. Maka yang dimaksud dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka pastinya Al-Quran yang diturunkan itu, kapan pastinya pada bulan Ramadan itu? Maka untuk menjawabnya adalah ayat yang tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi kesimpulan yang pertama itu, Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi adakah Lailatul Qadar di selain bulan Ramadan? Maka jawabannya itu tidak ada. Yang kedua, maka yang dimaksud dengan turunnya Quran itu yang mana? Pada bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar itu proses turunnya Quran yang mana? Maka kata Abdullah bin Abbas, beliau menerangkan bahwasanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran tiada lain adalah anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila baitil ijabis sama'id dunya. Jadi Quran yang turun pada bulan Ramadan itu Quran yang turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itulah secara tidak langsung Allah mengisyaratkan dengan kata anzalna. Karena proses turunnya Quran akan ada 2 ungkapan. Yang pertama anzalna, unzila. Ini masih satu kata. Yang kedua katanya adalah nazzala. Maka ketika Allah mengungkapkan bahwasanya Quran itu dengan kata anzalna, unzila, ini menunjukkan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus 30 juz.
Makanya tadi dikatakan inna anzalnahu, pakai katanya anzala. Atau di awal-awal Al-Baqarah dikatakan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi kesamaan Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, sama-sama Quran itu diturunkan sekaligus. Jadi Taurat, Injil, Zabur itu turun sekaligus, sama dengan Al-Quran. Cuman bedanya ketika Quran diterima oleh Nabi, turun secara bertahap sampai 23 tahun lamanya. Nah, jadi malam itu disebut dengan Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, sebab Quran ini turun pada malam itu. Manteknya apa? Manteknya adalah kalau kita ingin hidup penuh dengan kemuliaan, jangan jauh dari Quran. Maka bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, harus menjadi salah satu momentum kepedulian kita terhadap Al-Quran ini jauh lebih ditingkatkan lagi. Sebab dalam hadis riwayat Tabrani dari Umar bin Khattab, innallaha yarfa'u hadhil ummata bihadzal kitab wa yadau akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat umat Islam itu dikarenakan Quran, sampai bangsa lain tertinggal itu. Jadi intinya ketika kita ingin hidup penuh dengan kemuliaan, maka perbaikilah hubungan kita dengan Al-Quran. Oleh karenanya ada seorang ulama yang luar biasa, Pak. Namanya Imam Al-Bukhari. Beliau khotam Quran tidak banyak. Jadi dalam setahun itu kan 365 hari, maka Bukhari itu khotam Quran cuman sekali dalam sehari. Jadi upami setahun 365 hari, Bukhari itu khotam Quran berapa kali? Ya 365 kali. Urangnya rada lumayan dibalikin. 365 hari sekali khotam, lumayan daripada tidak sama sekali. Nah, apa yang menyebabkan Bukhari sampai sedemikian rupa? Bukhari mah hafal Quran. Da urang oge tiasa maksakeunnya sapoe sakali khotam ngan meureun moal ka mana-mana. Ibu-ibu moal masak, bapak-bapak moal damel, nah ieu bade khotaman Quran. Ternyata Imam Bukhari menghotamkan Quran dalam sehari itu 1 kali. Puncaknya adalah ketika beliau melaksanakan sholat tahajud. Nah, jadi malam Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan, sebab Quran yang mulia turun pada malam itu. Hidup ingin mulia, maka jangan jauh hidup kita dari Al-Quran. Yang kedua, ibu bapak rahimakumullah, keutamaan Lailatul Qadar itu adalah Allah menentukan takdir kita 1 tahun ke depan itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Maka para ulama menegaskan wahada takdir tsani, dan ini adalah takdir yang kedua, di mana 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, yang namanya manusia itu takdirnya sudah ditentukan. Maka pada malam Lailatul Qadar, takdir 1 tahun ke depan itu Allah tentukan pada malam itu. Makanya kenapa kita harus berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu ani. Kenapa yang diminta afun bukan magfirah? Nanti kita bahas itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim amron min indina inna kunna mursidin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Maka Imam At-Tabari
Dan Imam Ibnu Katsir, kalau dalam Ibnu Katsir itu juz 4 halaman 469, di sana secara detail Imam Ibnu Katsir mengatakan yang Allah tentukan pada malam Lailatul Qadar itu hidup dan matinya seseorang, bahagia dan sedihnya, senyuman dan tangisannya, semua takdir manusia Allah tentukan pada malam Lailatul Qadar ini, yang takdir ini akan berlaku 1 tahun ke depan. Maka wajar malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, penuh dengan keberkahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Jadi kesimpulannya dari ayat itu yang bisa kita tarik faidahnya adalah hidup mau barokah bagaimana ketika hidup kita jauh dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau ada orang kafir muji kepada kita karena kita jauh dengan Quran, lalu kita dikatakan maju, maka maju nateh munur nu kitu mah. Tapi kita berpegang teguh pada Quran Sunnah lalu dikatakan mundur, tah mundur nateh nu kitu mah maju. Sekali deui Pak, maklum saum. Kurang liani sekali deui. Ketika ada orang kafir memuji umat Islam karena hidupnya jauh dengan Quran dan mengatakan kamu berpikiran maju karena kita jauh dengan Quran, tah maju nateh munur nu kitu mah. Lalu ada orang kafir bilang kepada kita, kamu mah pemikiran itu tambah mundur sebab kita berpegang teguh pada Quran, tah mundur nate maju nu kitu mah. Maka keberkahan ini akan muncul dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa menjadi pribadi yang memperbaiki hubungan dengan Al-Qur'an. Yang mana di zaman sekarang kan sulit rasanya ada orang yang lepas dari HP. Jadi lamun aya patarosan kumaha sikap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana Quran, maka jawabanna siga sikap orang kana HP. Bade bobo nu terakhir di aos HP, gugah bobo nu pertama kali ditinggal HP. Sampai ayat Quran itu sekarang berubah, kan kata Allah, alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itulah orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Tah ayeuna mah beda. Nuju tatih nu dicepengan HP, nuju calik HP, ngagoler oge nyepang HP, tah gitu ayeuna teh. Jadi lamun urang palai apal kumaha perhatian sahabat kana Quran, jawabanna siga perhatian urang kana HP. Lamun saeb kuota da karaosna teh meuni galau kieu nya cenah hirup meuni henteu berwarna naha kuota saeb cenah. Teu tiasa update status. Nah, oleh karena itulah maka Allah tegaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, maka lailatin mubarakah itu maksudnya adalah Lailatul Qadar. Manteknya kalau hidup ingin berkah jangan jauh dari Quran. Sebab dengan Quran inilah Allah akan menunjukkan mana keselamatan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat gitu. Maka yang keempat, Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar sebab Lailatul Qadar mempunyai keutamaan yang luar biasa.
di mana kebaikan dan ibadah yang dilaksanakan pada malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi 1000 bulan itu berarti 83 tahun 4 bulan. Makanya Allah tegaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Makanya wajar kalau tadi Jibril alaihi salam beliau itu mengatakan inna anzalna a'dhama min hada, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah menurunkan yang lebih baik dari ibadahnya orang tersebut, yaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar inilah Allah tingkatkan nilai ibadah yang kita lakukan, perbandingannya 1:1000 bulan, 1 berbanding 83 tahun 4 bulan. Nah, oleh karena itulah kalau kita taraweh bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Kita sodako kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilai sodakonya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Makanya Rasulullah SAW, ibu bapak rahimakumullah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, idza dakhalal asrul awakhir min Ramadan, kalau Nabi masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Syadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Ini maksudnya adalah makna kiasan. Makna kiasan dari apa? Mengurangi jatah makan. Upami ayeuna urang tuang warang teuing, lumpatna ka mana? Kana soca. Tos kana soca teh tunuh reup tibra, maka Lailatul Qadar lewat begitu saja, padahal kondisi kita hanya sedang tidur saja. Matak anu sae mah siga jalmi ieu lamun buka saum teh Pak anjeunna mah korma 3 siki, cai herang sagelas, bala-bala 7. Gehuna 4 terus we kolak samangkok. Kumaha tuh barang entu, oh sanes warang deui kamarakaan. Jiga nu nya we jiga nu heueuh sunah Rasul, korma 3, cai herang sagelas, bala-bala 7. Nah di 10 hari terakhir mah wayahna eta teh rada dikirangan atuh. Nah ameh soca teh teu engal-engal sepet. Nah lantaran Nabi wa aiqodo ahlahu ngagugahkeun keluargana wa ahya lailahu menghidupkan malamnya, bisa dengan zikir, tadarus, berdoa, apapun kebaikan ketika malam itu dinilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau bulan Ramadan tahun kali ini, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan lewat begitu saja, tentu satu kerugian yang luar biasa bagi kita. Sebab semua kebaikan apapun itu namanya, Allah akan lipat gandakan nilainya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Atuh udah cenah abi mah tos salat tarawehna kalaresan bertepatan jeung Lailatul Qadar, matak satahun campleng abi mah tara tahajud. Nah hapan aya deposit baheula cenah. Nah kenging teu nu kitu. Pan aya nu haji pulang haji tara daek salat berjamaah ka masjid. Nah cenah geus mulang haji teh tara berjamaah ka masjid, jawabanna pan abi mah boga deposit keneh cenah. Maksudnya apan sholat di Masjid Nabawi teh hiji banding 1000, sholat di Masjidil Haram hiji banding 100.000. Matak teu sholat ka masjid oge abi mah masih kene gaduh deposit, dugikeun ka kitu hitung-hitungan jelema ibadah ka Allah. Nah
Maka Nabi melakukan persiapan demikian tiada lain adalah agar prima, agar fit menyambut Lailatul Qadar ini dalam kondisi badan siap tempur, ibadah seikhlas mungkin dan sebagus mungkin yang dilakukan. Cenah ieu malam ganjil ieu ngahaja aya jalmi ngahaja naon mungkusan beas nguliling we miladian fakir miskin pasihkeun taros naha pan wengi ganjil ayeuna teh boleh seperti itu silakan. Atau mau memberikan kebaikan apapun silahkan. Yang jelas namanya ibadah pada malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Nah, oleh karenanya wajar kalau begitu yang namanya Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Mubarakah, Lailatul Syarab, sebab kejadian-kejadian luar biasa terjadi pada malam Lailatul Qadar itu. Matak mun aya pantarosan ari Lailatul Qadar siang wengi. Lain? Ari Lailatul Qadar siang wengi. Lain? Ayan teh siang moal atuh Lailatul Qadar moal aya beurang mana hapan Lailatun teh naon malam, ari malam teh naon peuting. Jadi malam itu batasannya tiada lain adalah min guru bisyamsi ila tulu'il fajri, lama berarti dari terbenam matahari sampai terbit fajar, itulah yang disebut dengan al-lail. Kalaulah beres taraweh mau tidur dulu silakan tidur sebentar. Setelah itu bangun, wudu, sholat syukrul wudu, tadarus Quran atau apapun itu kebaikan silakan lakukan, sebab nilainya akan jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya upami 10 hari terakhir bulan Ramadan henteu tarawehan rugi. Nah, bakal rugi akan bertepatan dengan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jangan sampai kejadian 10 hari pertama Ramadan mah taraweh, 10 hari kedua Ramadan entar 10 hari terakhir tara gitu. Nah, betaraweh sebab pikiran sudah kemana, padahal puncak ibadah Ramadan ada di 10 hari terakhir itu. Jadi lamun dia Masjid Persis GBA hari pertama pinuh modal, tak 10 hari terakhir mah kudu leuwih modal deui. Kenapa? Sebab ini puncak ibadah Ramadan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kan kejadian nu aya 10 hari terakhir salat subuh we sasap gitu. Duka di dieu mah pinuh di dieu mah insyaallah lah. Ngan mah di ditu aya kejadian kantun sasap. Sesana ka mana capek duh cenah ngajieun kue sapeuting. Sanes teu kengeng mangga teh teuing eta mah da mubah. Tapi lamun nu mubah tiasa ngelehkeun nu utami, ta ieu nu hebat mah luar biasa. Yang kelima, pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Oleh karena itulah makanya pada malam Lailatul Qadar malaikat itu turun ke bumi. Ngan aya patarosan ari ayat ieu lebet akal henteu. Saur hadis Bukhari Muslim, mun mah malaikat ngepakeun sayapna maka panjangna langit jeung panjangna jangjang malaikat masih panjangan kene jangjang malaikat. Eta hiji malaikat ieu turun sadayana malaikat ka bumi. Ari bumi pas sedek moal mun kitu mah tong demutan teuing pan malaikat no ge gaib kumaha Allah we teknisna mah.
Nah saur Allah tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli Malaikat itu turun seluruhnya pada malam Lailatul Qadar. Mereka membawa rahmat, mereka membawa barokah, dan mereka membawa magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kalau pas bertepatan Lailatul Qadar posisi kita sedang tidur pulas, posisi kita sedang tidur nyenyak. Yang selanjutnya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kesejahteraan, di mana pada malam itu kosong dari keburukan, gangguan, banyak ketaatan padanya serta amal soleh, serta banyak pula padanya keselamatan dari siksaan. Maka malam itu seluruhnya adalah kesejahteraan. Makanya malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar sebab memang malam itu istimewa, penuh dengan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu sekarang nanti ada pertanyaan, apa yang disyariatkan ketika malam Lailatul Qadar itu? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus taraweh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar, maksudnya sholat taraweh, lantaran iman dan ikhlas, gufira lahu ma taqaddama min danbihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kalau nanya urusan dosa sakapung bingung ngawalarna teh naon saking seurna. Siga urang ditaro sabarakali salat urang anu husu bulan Ramadan ieu. Pan sakapeung mah bingung ngajawabna oge. Aya kajadian salat karek 2 rakaat tapi ragu-ragu geus 4 pan aya. Ieu teh salat teh sarakaat 2 rakaat, sarakaat 2 rakaat. Salatna mah karek sarakaat tapi ragu-ragu 3 4 padahal salat karek sarakaat. Nu paling luar biasa nalika salat aya kajadian maca tahiyat nyambung kana Al-Fatihah. Sok coba. Tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadar-sadar iraha pas ghairil maghdubi alaihim. Nah, nyambung kana Fatihah. Atau nu langkung lucu deui nuju tahiyat nyambung kana qomata. Iya. Syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, bari diutak-utak teh hayyal shalah, hayyal falah. Sadar pas kon mati salat. Maka sayang sekali kalau Lailatul bertepatan dengan Lailatul Qadar posisi kita tidak sedang tarawih. Lalu bagaimana untuk ibu-ibu yang sedang haid dan ternyata haidnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Apakah akan dapat Lailatul Qadar? Jawabannya dapat. Jangankan yang haid, orang yang tidur pun akan dapat Lailatul Qadar. Cuman kualitas diri sedang apa ini menentukan. Tapi bukan berarti pas Lailatul Qadar teh kulem we tibra jadi tidurnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ah henteu eta mah. Tapi yang dilipat gandakan itu adalah kebaikan yang dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar, nilainya luar biasa.
Taraweh itu mengampuni dosa, dan ini harus menjadi salah satu amalan utama di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya adalah yang harus kita lakukan adalah beriktikaf. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asrul awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi itikaf teh lebetna maghrib tanggal 20 hiji Ramadan keluar malam takbiran. Jadi bisa tidak malamnya saja kita di masjid, pagi-pagina pulang ke rumah bekerja seperti biasa? Jawabannya tidak bisa. Itu bukan itikaf tapi i'tikapan, atau disebutnya ihyaul lail, menghidupkan malam, atau disebutnya latihan i'tikaf. Harus 10 hari. Yang kedua harus di masjid jami. Seperti Masjid Persis ini kan masjid jami, dalam artian sudah dipakai sholat Jumat, maka bisa digunakan untuk i'tikaf. Yang selanjutnya selama i'tikaf tidak boleh nengok orang yang sakit, tidak boleh ikut ke kuburan. Itu diantara sunnah i'tikaf yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baru setelah Nabi wafat, para istri beliau beriktikaf juga. Yang selanjutnya adalah yang harus dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar itu adalah memperbanyak doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, suka memaafkan, oleh karena itu maafkanlah kami. Nah, begini ibu bapak rahimakumullah, ampunan dari Allah itu ada 2. 1 magfirah, 2 afun. Ada orang bohong bicara, agar dosa bohongnya diampuni oleh Allah, maka lakukanlah kebaikan, maka dosa bohong ini ditutup. Ini namanya magfirah. Jadi ampunan Allah yang akan diberikan, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Makanya dulu ada seorang perempuan datang pada Rasulullah, dia sedang hamil, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini berzina. Kata Nabi, henteu meureun karek muqaddimah wungkul. Betul Rasul, saya berzina. Tidak terlalu ditanggapi. Yang kedua kali tidak ditanggapi. Yang ketiga kali dia mengatakan, betul Rasul, saya ini berzina. Lalu kata Nabi, hal anti junun, ari anjeun teh geus gelo cenah. Kenapa? Sebab balasan untuk yang berzina dan sudah menikah dirajam sampai mati, baru dosa zinanya hilang. Maka orang yang berzina lalu dia itu dirajam, dosa zinahnya hilang, itu namanya magfirah. Tapi kalau afun, maaf dari Allah tanpa kita melakukan apapun, maka Allah langsung memberikan maaf, itu namanya afun. Makanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita harus memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Nah, yang keempat adalah kita harus memperbanyak amal soleh. Amal soleh apapun itu silahkan.
Sebab tadi sudah dikatakan bahwasanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Nah, oleh karena itulah Ibu bapak rahimakumullah, setelah kita mengetahui apa itu Lailatul Qadar, kenapa disebut Lailatul Qadar, amalan apa yang harus dilakukan pada malam Lailatul Qadar, maka yang terakhir sekarang, kapan Lailatul Qadar itu ada. Konon katanya Lailatul Qadar itu akan ada tanda tangkal awi nu tadina ti wetan ngadada ka kulon cenah. Ta eta teh pertanda engke wengi Lailatul Qadar. Tangkal cau gegeleberana sakedik padahal anginna badag, ta eta teh tanda Lailatul Qadar. Cenah eta oge. Lalu ada tidak Lailatul Qadar itu kapan? Ini pun sebagai jawaban tentang perihal nuzulul Quran. Tadi kan dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Quran ini benar turunnya pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Tinggal sekarang masalahnya Lailatul Qadar itu kapan terjadi? Sehingga secara tidak langsung yang mengatakan Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan secara otomatis terbantah ketika kita tahu Lailatul Qadar itu kapan adanya. Nah, maka untuk menjawab itu, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, masih dari Ummul Mukminin Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu kata Nabi, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal ganjil. Jadi tanggal 21, 23, 25, 27 atau tanggal 29. Maka pada salah satu tanggal ini dipastikan akan kita lewati yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itulah berarti Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya saja tidak bisa dipastikan tanggal berapa. Makanya kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran menegaskan Quran itu turun pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan ini menjadi tanda tanya besar. Makanya para ulama mengatakan itu hanya pendapat dari ahli sejarah saja yang belum ditemukan riwayatnya sampai sekarang yang menunjukkan Quran itu turun pada malam pada tanggal 17 Ramadan. Jadi peringati jangan tanggal 17 Ramadan pancan puguh turunna Quran oge, yaitu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Tanggal Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil kita pun tidak tahu. Oleh karena itu makanya carilah Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil tersebut. Nah, lalu yang terpenting adalah begini, apakah Lailatul Qadar itu tetap di satu tanggal? Tidak. Jadi Lailatul Qadar teh maneuh we tanggal eta. Apakah tetap pada satu tanggal? Ternyata tidak. Lailatul Qadar itu tidak tetap dalam satu tanggal, bisa jadi tanggal 21,
Bisa jadi tahun ini tanggal 23, tidak menutup kemungkinan 25, 27, 29. Dari mana dalil yang menerangkan bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada setiap tahun? Dalilnya yang ini, yaitu taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awahir min Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Kenapa suruh dicari? Sebab berubah-ubah tiap tahunnya yang namanya Lailatul Qadar itu. Makanya di sini dituntut pada diri kita kesungguhan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebab bisa dipastikan salah satunya tiada lain adalah apa? Yaitu akan terjadi di tanggal-tanggal ganjil tersebut. Ada juga hadis yang terakhir yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Maka itu dibantah oleh Nabi SAW. Aku kira itu tidak hanya terjadi pada tanggal 27 Ramadan, tapi carilah di tanggal-tanggal ganjil 10 hari tersebut, maka salah satu tanggal itu akan ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang terakhir, ada tidak tanda secara tanda alam kalau tadi malam Lailatul Qadar? Dalam hadis Al-Bukhari dikatakan waktu itu ada seorang rawi namanya Zir. Dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab perihal Lailatul Qadar, dan Ubay bin Ka'ab ketika itu berkata, sesungguhnya Lailatul Qadar itu demi Allah terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Lalu ditanya lagi, apa yang menjadi alasan Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan? Jawabannya, sebab pada malam itu aku saksikan matahari di pagi hari dia itu terbit, tetapi dia tidak menyengat. Jadi tanda malamnya itu Lailatul Qadar, pagi-pagi matahari akan terbit tetapi panasnya tidak menyengat tubuh. Itu pertanda tadi malam Lailatul Qadar telah terjadi. Akan tetapi apakah pasti itu menunjukkan penghususan tanggal 27 itu Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Sebab kebetulan saja yang kejadian oleh Ubay bin Ka'ab, Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27. Tidak menutup tahun kemungkinan tahun sekarang bisa 21, 23, 25, 27, dan tidak menutup kemungkinan juga 29. Maka yang paling aman bagaimana? Kita siap sedia beribadah sebaik-baiknya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pasti yang namanya Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Cuman yang terpentingnya adalah dalam kondisi apa kita dapat Lailatul Qadar, maka inilah yang menentukan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang lewat Lailatul Qadar dalam keadaan tidur dengan yang tadarus, beda nilainya. Ada orang yang ketika Lailatul Qadar itu tidur, maka beda nilainya dengan orang yang sedang sedekah atau sholat sunat yang lainnya. Maka oleh karena itu, yang terpenting bagi kita semua adalah jangan terlalu kita pikirkan kapan pastinya, sebab Lailatul Qadar pasti terjadi di tanggal-tanggal ganjil itu. Justru yang harus kita siapkan adalah diri kita powerful dalam melaksanakan berbagai macam ibadah agar kualitas hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih meningkat secara iman dan amal soleh yang kita lakukan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali
itulah bahasan sekilas mengenai Lailatul Qadar. Sengaja disampaikan pada kesempatan kali ini setidaknya untuk mengingatkan kembali kepada kita semua akan pentingnya yang disebut dengan Lailatul Qadar, sehingga ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan kita jauh lebih siap menghadapinya dengan ibadah yang powerful seperti itu. Baik, itulah barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, ada yang kurang jelas barangkali, silahkan. Silahkan, barangkali ada yang kurang jelas. Ya Pak, mangga. Tadi di situ terbagi sama khusus kali sama daya kaitan mangga. Apakah syukrul wudhu harus ada kaitan dengan sholat wajib? Jawabannya tidak. Syukrul wudhu itu ada, tiada lain adalah ketika kita beres wudhu maka kita langsung sholat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat tuhur atau syukrul wudhu. Bahkan keutamaan mendawamkan syukrul wudhu dalam hadis Bukhari, dalam satu kesempatan Rasulullah SAW pernah bersabda, Pak Haji, "Hei Bilal, sesungguhnya aku cemburu kepadamu sebab tadi malam aku mimpi masuk surga, tapi ternyata suara kaki langkahmu sudah mendahului aku masuk surga. Amalan apa wahai Bilal yang menyebabkan itu?" Bilal mengatakan, "Rasul, saya itu kemana-mana suka punya wudhu. Beres wudhu saya sholat 2 rakaat. Jadi syukrul wudhu itu boleh didawamkan. Silahkan Pak Haji, tidak jadi masalah. Tidak ada kaitan harus ketika mau sholat wajib saja. Nah, apakah ketika beres wudhu tidak boleh ngobrol dulu dengan yang lain? Tidak ada Pak Haji. Bahkan Rasulullah mah sanes ngobrol tapi nyium garwana Aisyah. Jadi boleh tidak beres wudhu ngobrol? Tidak jadi masalah, silakan saja, tidak apa-apa. Rasul mah langgung ti ngobrol nyium garwana beres wudhu. Mangga sambil ngantosan adzan. Sekap ibu bapak, tadi patarasan pamitaya mun atuh urang cekapkeun we dugi ka dieu. Mudah-mudahan apa yang dibahas perihal Lailatul Qadar ini semakin menambah semangat kita untuk ibadah pada malam Lailatul Qadar, dan semoga Ramadan tahun kali ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.